Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pret! Ini orang gila yang mau jadi muridmu. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Al-Quran datang itu bukan untuk menyaingi Bible. Al-Quran datang untuk meluruskan kisah hamba Allah. Apa yang diluruskan? Kisah hamba Allah Apa yang diluruskan? Mungkin Kisah- sebentar saja dulu Pak Kora. Mungkin Pak Kora bisukan dulu suaranya biar Bang Juma yang jelasin itu. Ya, kisah hamba Allah yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Bukan kepada Kristen. Kristen ini hanya buah dari makar yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Jadi Al-Quran datang menarasikan bahwa kaumnya Isa alaihissalam membuat Anda makar. jangan memutar balik fakta, Pak. Saya Sabar tahu dulu, Anda saudara. siapa. Sabar dulu ya, sabar. Izinkan kami Alkitab itu bisa berbicara. Nama Alkitab aja itu aja ambil dari Al-Quran, ajaran Nabi Isa itu. Alkitab itu dipahami oleh Harusnya Anda malu menyebut kata Alkitab. Karena asal kata Alkitab itu berasal dari mulutnya Nabi Isa, bukan dari mulutnya Yesus. Itu aja dulu. Lah kenapa Anda tertawa? kamu itu kapan ada di dunia ini? Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengucapkan kalimat kata Alkitab, coba. Itu pikiran anak kecil, Pak Ya, Tuma. silakan Itu seperti saudara. orang-orang Nggak yang usah tidak kemana-mana sekolah. kalau gitu. Kita nggak usah kemana-mana Tidak kalau perlu gitu. berkelit dengan Tidak bahasa, usah Pak, kita dengan kemana-mana kata. kalau begitu. Kita Tolong orang tunjukkan di mana Yesus pernah Orang mengucapkan Kristen kata memahami Alkitab Alkitab. itu bahasanya sangat sederhana, bahasa Indonesia yang bisa dimengerti. Tolong Ya, Anda tunjukkan di mana Yesus pernah mengucapkan kata Alkitab. Anda Silakan. tidak perlu cari. Berarti Mana Quranmu menulis tentang sunat? Anda bisa jawab. berarti orang Kristen lah yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Karena yang mengucapkan Pernah kata mengenal, bro. Alkitab. Karena yang mengucapkan kata Orang Alkitab. Kristen tidak pernah mengenal Nabi Isa. Ya kalau begitu kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Anda menolak Nabi Isa, tapi Anda menggunakan kata Alkitab. Sedangkan yang memperkenalkan Alkitab itu Nabi Isa, bukan Yesus. Memang parah. Inilah kalau hanya apa ya, umat yang datang dari hasil pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Isa. Kalian saudara Kristenku harus tahu, tak ada hubungannya Nabi Isa dengan Kristen, tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Itu nggak ada. Nabi Isa alaihissalam datang kemudian kepada kaumnya Bani Israel. Ketika Nabi Isa datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua. Makanya tadi saya mengawali dengan pernyataan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya. Man ansari ilallah. Kan jelas itu. Ketika saya mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada kaumnya ketika kaumnya itu sudah mulai melakukan pembangkangan demi pembangkangan. Maka Nabi Isa kemudian bertanya kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang akan menjadi pengikutku? Itu jelas itu. Nah, kaumnya Nabi Isa terpecah menjadi dua. Orang kalau memberitakan kebenaran harus berani tampil, jangan pakai cadar. Ya kalau begitu Paulus bisa nggak dilihat mukanya? Lukas bisa nggak? Markus bisa nggak? Markus yang memberikan pola-pola makan semua makanan. Mana mukanya Markus? Aku mau lihat. Hah? Paulus memberikan kalian kemudian doktrin 13 buku. Mana mukanya? Mau lihat mukanya Paulus, mana mukanya? Muka orang sudah mati kok dilihat gimana? Sekarang Lah saya mana? mau lihat Kenapa muka. kamu percaya kepada dia sementara kau udah tahu mukanya kayak mana? Nggak bisa. Nggak bisa mengajar kebenaran kalau mukanya nggak nampak. Mana mukanya Lukas?
Ya dia kan sudah mati, sudah Ya dipasang. walaupun sudah mati, Anda tahu gak mukanya masih mending saya, berarti Anda bisa temui saya di mana-mana. Jadi Anda Lukas- mengakuan ini membawa kebenaran. Lah, Anda yang mengatakan Mimpi tadi. Anda. Siapa yang mengatakan tadi Lalu. membahas tentang kebenaran? Kalian pakai kebenaran, jangan pakai cadar. Mana Lukas membawa kebenaran gak Lukas? Bawa kebenaran. Mana mukanya Lukas? Mana? Yang mana mukanya? Ada-ada aja kau ini bicara. Makanya dengarkan, jangan emosi. Kalau orang menjelaskan kebenaran itu, didengar dong, didengar. Oke, saya dengarkan aja. Tadi yang teriak-teriak siapa? Nabi Isa alaihi salam datang kepada kaumnya Bani Israel. Kaumnya terpecah menjadi dua. Ada yang menerimanya. Yang menerimanya itu disebut Hawariyun. Orang-orang yang kemudian berasal dari kota Nazaret. Itu yang menerima sebagian dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua adalah orang yang membenci Nabi Isa. Nah, orang yang membenci Nabi Isa inilah yang membuat makar. Lahirlah agama Anda, Kristen. Kristen itu lahir dari makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi kami, Nabi Isa. Gitu, Bang. Jadi yang betul itu Sejarah Nabi kan bisa Isa. saja dibuat-buat, Bang. Islam Kasihan tidak hati itu berbicara. tidak bisa ditawar-tawar. Islam Kami tidak yakin berbicara. Yesus juru selamat kami. Kami juga memberikan nama Dia sebagai Tuhan kami. Jadi Nah, itu salahnya ajaran di dari mana? Itu kan ajaran kalian dari makar, bukan dari Nabi Isa. Oke, dari makan itu tanggapan Anda. Jadi Memang Jadi, betul. ini Sekarang maunya Kristen apa ini kok? dari mana? Coba, Bahas. coba. Coba Kristen ini dari mana? Coba. Makan babi, tidak bersunat, ya, ke gereja hari Minggu, merasulkan Paulus, mengkitabkan buku-buku kanon dan 13 surat Paulus, itu ajaran dari mana? Coba. masalahnya dengan Anda itu apa? Lu kok masalahnya dengan Anda? Masalahnya dengan Anda. Anda mau mengislamkan orang-orang Kristen Oh, begitu? nggak bisa, orang Islam itu orang sehat, berakal, orang waras yang bisa Islam. Hei. Sekarang yang dari permasalahan ini, Kristen ini dari mana? Orang Kristen kalau ini sudah dari mana? menghalu dan nama doktrin agama itu sudah datang sejak lahir. Itu nggak bisa dirubah-rubah, keyakinannya itu namanya. Kristen itu dari mana? Kristen. Saya tanya, Kristen ini dari mana? Asalnya Kristen ini dari mana asalnya? Itu dulu Anda jawab. Ya cari tahu aja sendiri. Udah. Kalau nggak tahu. Kristen itu berasal dari orang-orang yang membuat makar terhadap ajaran nabi-nabi. Itu kan pemahamanmu. Itu pribadimu. tertulis di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Baca. Kristen itu berasal dari orang yang membuat makar. Namanya Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Baca kitabmu. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Buat makar itu. Pembuat makar. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru, wa makarallah. Tapi kan tidak ada Paulus mengajarkan hal yang salah kepada umat Kristen. Kata siapa? Apa? Semua yang terlontar dari mulut Paulus itu salah semua. Apa Gak ada salah yang satunya? betul. Apa? Apa yang Anda ingin tahu dari saya tentang Paulus? Silakan Coba Anda tanya. jabarkan. Memang saya bukan seorang ahli agama. Di Oke. sini kalian Oke. ini ahli Nih. agama semua. Aku lihat. Nah, sederhana. Ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, Matius 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Kata Yesusnya percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Ya. Intinya begini. Urus Intinya aja begini. Intinya Anda begini. berusaha mengislamkan Urus aja Indonesia. ajaranmu. Urus aja ajaranmu. Jadi dari tadi itu ngapain? Sesat, mau ajaranmu benar, ya apa untungnya buatmu? Lah, kenapa jadi nangis ya? Anda tadi minta dijabarkan. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus kepada Bani Israel?
kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Coba jawab. Nggak bisa dibenturkan dengan ayat-ayat yang seperti itu, nggak bisa, karena kalau seorang mau baca Bible aja dia harus berdoa dulu sebelum baca Bible, biar Roh Kudus itu paham. Saya harus berdoa berdasarkan buku-buku kumpulan wartawan-wartawan lepas seperti yang kau pahami gitu. Anda Saya boleh berdoa kalau buku yang kau bawa itu adalah buku yang mendapatkan legitimasi dari Nabi Musa atau Nabi Isa atau Sebenarnya, Yesus. kalau saya Ada nggak Yesus memberikan legitimasi terhadap bukumu? ataupun mengapakan agama Islam kepada anda semua, anda juga bisa bingung dengan apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad, dengan apa perlakuan Nabi. Lemah sekali argumentasimu, Dek. Tapi saya takut di sini. Kenapa? Nanti kalau saya jabarkan tentang Nabi Muhammad semua, Oh, mau jadi penghujat. bicarakan dia katanya kan. Saudara, kutanya dulu samamu. Kutanya dulu saudara Alin. Kalau ada orang berbicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu dan dia percaya bahwa yang dia sampaikan itu adalah benar padahal dia tidak tahu, itu orang waras atau orang gila? Ya, saya tahu kebenaran agama saya sendiri, tapi cukup untuk saya, bukan cukup untuk dijabarkan seperti Enggak, Anda. Anda tadi mengatakan Anda ingin menjelaskan tentang Islam, tapi Anda takut nanti katanya ditangkap. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada orang bisa dikatakan waras kalau dia berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, membacanya pun tak tahu, tapi dia sok tahu? Itu orang gila atau orang waras? Jawab. Nggak bisa, keyakinan kami tetap keyakinan kami. Intinya maksud Anda ini apa? Tujuan Anda buat podcast seperti ini Lucu. mau mengislamkan kami semua ya? Nggak bakalan bisa, karena Saudara, Yesus itu Tuhan kami. orang yang Kami bisa mengikuti masuk Tuhan Islam kami. itu orang waras. Sedangkan orang yang menyembah kepada anak manusia itu orang gila. Bagaimana bisa masuk Islam kalau gila? Hah? Jangan mimpi ente mau diislamkan. Selama Anda masih gila, tidak mungkin masuk Islam. Karena Islam itu hanya untuk orang waras. Lah Anda masih gila, bagaimana mau masuk Islam? Hei! Gila kok masuk Islam? Yang masuk Islam itu orang waras. Orang waras mana bisa Menurut masuk keyakinan Islam? pula itu. Nah, itu fakta. Sekarang pertanyaan saya kepadamu. Ketika kamu melihat manusia berdiri di tengah lapangan, lalu kau ditanya, itu manusia atau Tuhan? Kau bilang Tuhan. Itu waras atau gila tuh? Hah? Kau lihat Maria melahirkan anaknya. Lalu kutanya, yang keluar dari rahim Maria ini manusia atau Tuhan? Anda bilang Tuhan. Saya tanya sama orang lain, ini orang gila atau orang waras? Kau sendiri ketika kau melihat kemudian kambing melahirkan kambing, lantas kau mengatakan yang dilahirkan itu sapi, kau waras nggak atau kau gila? Bagaimana orang gila bisa tahu dirinya gila ya? Kamu melihat Maria melahirkan. Ketika anaknya lahir, kau mengatakan yang dilahirkan Tuhan. Nggak bakalan masuk, Bang. Waras atau gila Anda itu? Kalau Anda melihat orang melahirkan manusia, lantas Anda mengatakan dia melahirkan Tuhan. Sampai stres pun Abang cari korek-korek agama kami pun Anda sendiri. Ya Anda sudah stres sendiri kok. Ngapain saya harus stres? Saudara, agama Kristen itu memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. Sayangnya kami orang waras. Jadi kami tidak mungkin Kristen. Muslim kali yang ingin memuslimkan Indonesia. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran untuk memuslimkan kalian. Mana dalilnya? Apa upaya orang Islam mau mengislamkan kalian? Buktikan. Apa upayanya? Ya bikin yang seperti inilah. Ya, lemah kali argumentasimu. Kami ada di sini karena adanya gerakan misionaris. Kalau tidak ada misionaris, kalau tidak ada kemudian orang-orang yang suka menjual Yesus ke orang-orang Islam, kami nggak ada di sini. Justru kalian itu punya misi mengkristenkan Indonesia, tapi tidak bisa karena orang Indonesia kebanyakan waras. Mana dalilnya? Coba saya tanya lagi. Matius Ayo. 28 nomor 19.
Markus 16, nomor 15, 16, 17, 18, 20. Tuh, baca dalilnya tuh. Filipi 1, nomor 18. Baca dalilnya tuh. 2 Korintus 9, nomor 21, nomor 19, 20, 21. Baca dalilnya tuh. Perintah untuk mengkristenkan seluruh dunia. Pret. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pret. Ini orang gila yang mau jadi muridmu. Orang waras mana mau. Kenapa kami tidak mau? Karena kata Yesus sendiri dalam catatan-catatan pewarta. Apa katanya? Konon Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu melakukan tanda yang dahsyat. Nah, apa tanda dahsyat itu menurut kalian? Keluar dari kubur salah satunya. Dahsyat nggak itu? Dahsyat. Siapa pelaku tanda-tanda mukjizat yang dahsyat? Yang apa tanda mukjizat dan juga dahsyat? Tanda yang dahsyat? Siapa? Kristus palsu. Benar nggak yang keluar dari kubur itu mengaku Kristus? Benar. Tergenapi nggak ucapan Yesus? Tergenapi. Sebab Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda yang dahsyat. Dahsyat nggak kalau ada orang bangkit pada hari ketiga? Bah, dahsyat bos. Apa kata Yesus? Kristus palsu atau bukan? Kristus palsu bos. Ayo, percaya atau jangan percaya? Kalau mau begini, Jangan percaya seperti Anda, Bang bos. Juma, saya sudah lama dipenjarakan mungkin. Kenapa pula Anda mau dipenjara? Apa urusannya? Apa Saya pula Anda mau... seperti Anda seperti ini sudah lama saya di penjara itu. Lah, kalau Anda berbicara, saya berbicara berdasarkan dalil. Ente berbicara berdasarkan anusmu sendiri. Bagaimana Anda tidak tahan? Anda berbicara tentang Islam sementara Anda membaca kitabnya saja Anda nggak bisa. Anda mau bicara tentang Islam, silakan. Tapi tentang Islam ya, tentang Islam. Berarti Al-Quran dan hadits. Coba kau bicara tentang Al-Quran. Baca coba. Kau baca kitabnya Islam saja kau tidak bisa. Kau mau berbicara tentang Islam, ya pastilah kamu menghujat. Membicarakan keyakinan orang lain. Ya karena kamu memang tidak bisa. Kamu sebagai seorang Kristen tidak bisa. Yang Bible pun Anda tidak paham, bagaimana mungkin berbicara tentang Islam? Oh, Bible itu paham kami sendirilah. Ya, kami juga paham Bible karena cuma bahasa Indonesia doang. Iya, paham kami sendirilah. Bukan untuk dibagi dengan anda seperti ini. Oh, nggak bisa. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nanti kalau ku bilang cerita Anda percaya nggak kalau ada perintah? Di penjaranya Anda percaya nggak? Anda percaya nggak kalau ada perintah untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk? Anda percaya nggak? Percaya. Nah, berarti sasarannya kami juga nggak? Kan sudah kembali ke awal tadi, agama ini itu warisan leluhur. Coba agamamu yang warisan leluhur. Kalau kami, agama kami selain diajarkan oleh leluhur kami juga belajar tentang agama kami. Coba Anda lihat di masjid-masjid. Coba Anda lihat di masjid-masjid. Muslim juga yang Coba Anda lihat di masjid-masjid. Anak-anak yang baru belajar berjalan, mereka sudah diberi makan tentang kaidah-kaidah dan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kalian, selevel pendeta pun tidak paham Bible. Beda. Banyak Kristen-Kristen yang murtadin, banyak juga Muslim-Muslim yang banyak Muslim-Muslim yang murtad. Muslim yang murtad itu adalah Muslim yang buta Al-Quran. Oke. Tapi sedangkan Kristen yang mu'alaf itu adalah Kristen yang melek Bible. Menurut Anda sendiri. Itu fakta, itu real. Itu kenyataan. Itu fakta, itu real. Itu kenyataan. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang keluar dari Kristen adalah orang yang paham Bible. Orang yang keluar dari Islam adalah orang yang tidak paham Al-Quran. Ya begitu juga kata si Edis, orang yang makin paham dengan Al-Quran makin ikut Kristen. Makanya nah sekarang kau tunjukkan kepada saya ulama mana yang keluar dari Islam setelah paham Al-Quran. Sebut satu nama.
Aku nggak mau tahu lah soal itu ya. Nenekmu kiper, makanya kau kalau berbicara itu jangan kayak pantat ayam. Harus otakmu itu berbicara ya sesuai dengan fakta. Kalau saya sebutkan betapa Karena saya banyak nggak perlu pendeta, pakai otak untuk menghadapi Anda. saya bisa membuktikan betapa banyak orang yang kusahadatkan dari toko-toko kalian. Betapa banyak lulusan STT, pakar-pakar Bible yang kusahadatkan dengan tanganku sendiri. Sedangkan kalian memurtadkan siapa dari kami? Siapa? Yusuf Roni kembali mualaf setelah dia tahu, setelah dia paham, ujung-ujungnya dia sadar. Ternyata Yusuf Roni itu karena materi, bukan karena kebenaran. Itu fakta, itu real, itu kenyataan. Tidak bisa kupungkiri itu. Begitu saudara, jadi jangan Anda menangis ketika melihat kenyataan. Kristen itu punya misi untuk mengkristenkan dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, berarti Kristen. Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Cie. Kata Yesus, sebab Kristus palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, ketika ketika orang Farisi angkatan jahat minta sesuatu, apa yang dia minta? Tanda dahsyat kan? Apa tanda dahsyat yang diberikan oleh Yesus untuk penjahat, untuk angkatan jahat? Keluar dari kubur. Ada nggak yang percaya kemudian kepada tanda dahsyat dari Kristus keluar dari kubur? Ada. Apa nama kelompok orang yang percaya kepada Kristus yang melakukan tanda dahsyat keluar dari kubur? Kristen. Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat menyelamatkan atau membinasakan? Membinasakan. Apa buktinya? Ketika Yesus datang, apa ucapan Yesus? Enyahlah daripadaku, wahai kalian pengikut Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ketika dia memakai namaku dan berkata Kristus, berarti dia Kristus palsu atau bukan? Kristus palsu. Kristus palsu ini datang melakukan tanda dahsyat enggak? Melakukan tanda dahsyat. Ada enggak kemudian Kristus melakukan tanda-tanda yang dahsyat? Apa itu? Ada bang, yang mana? Bangkit dari kematian. Apakah bangkit dari kematian itu tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Apa kata Yesus sebagai pakar Bible, sebagai pakar Injil kepada kaumnya Bani Israel? Kristus palsu akan datang dan akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Kalau murid pilihan saja bisa disesatkan, apalagi kalian yang murid aja kagak, apalagi pilihan. Maka Kristus palsunya memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang menjadi pengikut Kristus? Apa gelarnya? Kristen. Kristen kemana-mana memakai nama siapa untuk mengajarkan manusia lain? Memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, datang orang Barat, Belanda, datang ke Indonesia, mengajak orang menjadi pengikut agamanya dengan memakai nama siapa? Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Suasana yang bagus, paman. Dah. Begitu tapi... Bang Juma, ketawanya jangan begitu, sakit hati saya. Jangan begitulah. Dirobah Bang Juma. Baik, Maaf, baik. Bang Juma. Baik, Bang, baik. Itu kan tertawa untuk apa? Untuk
Tapi dia sudah nangis itu Gurunda. Memang Saya nggak nangis, nggak mudah untuk saya nangis menghadapi orang kalian itu. Saya dengarkan aja kalian untuk berbicara. untuk membuat hati menangis. Karena dalam agama kalian pun memperbolehkan berdusta kok. Nah, kalau di agama kalian, agama Kristen itu boleh nggak berdusta? Nggak boleh. Nggak boleh. Segala sesuatu baik, segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Filipi 1:18, kau beritakan tentang Yesus baik dengan maksud menipu, berdusta, berbohong, mengelabui, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersukacita. Agamamu itu halal seluruhnya. Halal. Semuanya boleh dalam agamamu. Hayalan Anda baca saja. Roma 5 nomor 20. Hayalan Di mana saja. dosa semakin melimpah, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Berarti apa? Di mana bohong semakin banyak, di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Bang Juma ketawanya, jangan begitu. Kayak mana? Lucu kan? Siapa yang menghayal? Yang melihat manusia lahir, lalu dia menghayal itu adalah Tuhan. Siapa yang menghayal? Yang ketika melihat mayat keluar dari tanah pada hari ketiga, dia mengatakan itu adalah Tuhan. Itu yang menghayal. Hayalan saja manusia dibilang Tuhan. Itu yang menghayal. Oh, yang dilihat manusia apa itu? Tuhan. Hayalanmu, Cok, terlalu tinggi hayalan kau itu. Tuhan kok begitu? Itu namanya halusinasi, menghayal. Nggak bisa berbicara seperti Anda. Saya takut dipersekusi. Nah, Anda mau berbicara apa? Anda mau ngomong apa? Anda mengatakan hayalan saya, ternyata kenanya di agama Anda. Ada nggak Tuhan mati? Saya Nggak baru ada. berdiskusi dengan Pak Ustadz aja. Yang minta DM udah beratus-ratus. Bilang saya menghujat. Kalau Lagi dengan Anda. Kalau Anda mengatakan tentang Islam, sudah Salah pasti saya Anda menghujat. dicari. Kenapa Anda berbicara tentang hujat ketika Anda berbicara tentang Islam? Karena Anda buta Quran. Bagaimana mungkin Anda berbicara tentang Islam sementara Anda tidak bisa membaca kitabnya? Membacanya aja tak bisa, apalagi menjelaskan. Jadi apapun yang terlontar dari mulut Anda Dan tentang juga Islam umat pasti yang penghujatan. bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengerti artinya. Minimal orang Islam Makanya tidak memberikan umat sebuah membaca kesimpulan Al-Quran tentang tidak keyakinannya. mengerti artinya. Ayo, minimal. Sekarang umat Islam membaca kitab sucinya, dia tidak mengerti artinya. Ada terjemahan. Sekarang kamu membaca terjemahan. Nah, mana aslinya? Bisa aku baca? Pret. Hayalan saja, cuman bahasa Indonesia. Itulah agamamu hayalan saja. Ya, sekarang Imani sajalah hayalan. bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa apa yang tertulis di terjemahan kitab saudara itu betul? Apa tolak ukurnya? Hayalan saja. Nangis. Dijelaskan tentang kebenaran, nangis. Bagaimana Anda bisa menorehkan sebuah kebenaran kalau Anda hanya terjemah? Contoh, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun bla 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 bla. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa seperti itu adanya? Apa yang jadi tolak ukurnya? Mana buktikan original teksnya? Kapan? Di mana Lukas mengatakan itu? Hayo, di mana? A, U, Berarti Anda cuma menghayal. Sore Bang Suma, Sore, sore. saudara, sore. Iya, iya. Oke, Bang. Saya cuma mau berdiskusi, Bang. Baik, temanya Yesus itu untuk siapa ya, Bang? Oke, baik. Baik, silakan. Baik. Ya.
Kalau menurut Bang Suma ini arahnya kemana ini tema ini Bang? Yesus diutus untuk siapa? Apakah untuk semua bangsa atau gimana? Saya minta tolong dinarasikan bersetanggapi Bang. Baik, saudaraku, makasih. Jadi, kalau di dalam Bible yang terlontar dari mulut Yesus sendiri itu Matius 15 nomor 24. Ketika ada orang Kanaan, wanita Kanaan datang meminta untuk menyembuhkan anaknya, sekedar untuk menyembuhkan doang, bukan untuk menjadi pengikut. Tapi Yesus tegaskan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Namun ada Bang dalil yang sering digunakan oleh saudara Kristen, Matius 28 nomor 19. Apa itu? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada dalil itu. Namun, dalil ini tidak pernah ditemukan ketika Yesus itu masih hidup. Dalil Matius 28 ini setelah kematian. Sedangkan selama Yesus hidup, Yesusnya berkata bahwasanya segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, tak ada firman di antara semua firman itu yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Yang ada adalah Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi kalaupun ada dalil di Matius 28, dalil itu diindikasikan kuat bukan dari Yesus, tetapi dari Kristus palsu yang memakai nama Yesus. Begitu Bang, silakan. Baik Bang, di Matius 28 ayat 19 ini ya, baik kita itu satu perikop perintah untuk memberkati Injil. Kalau abang izinkan saya mau baca ini satu perikop ini, kalau abang izinkan sih, kalau enggak. Silakan Bang. Silakan saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus memberkati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikannya segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, abang tadi menarasikan bahwa Matius 28 ayat 19 ini setelah kematian Yesus. Nah, sedangkan di sini jelas waktu itu ada khotbah di bukit dan Yesus dihampiri di saat itu, Bang. Jadi ini yang saya bingung, mungkin abang belum membaca seluruh atau bagaimana. Karena di Matius 28 ayat 19 ini dikatakan Yesus pada saat khotbah di bukit itu, Bang. Bagaimana tanggapan abang Zuma? Silakan. Iya. Jadi kalau Anda melihat saudara dari data nomor 1 itu berbicara mengenai hari Minggu, bukan hari Sabat. Setelah hari Minggu, dalam original teksnya itu tidak berbicara mengenai hari Sabat, tapi itu berbicara mengenai hari Minggu. Makanya di original teksnya itu dikatakan Sabaton, lewat Sabat, berarti setelah lewat Sabat itu hari apa? Hari Minggu. Berarti hari Minggunya yaitu hari pertama ya hari Minggu itu. Maria pergi kemana? Menengok kubur. Apa yang terjadi setelah Maria menengok kubur? Ada nggak Yesus? Tak ada Yesus di sana, Bang. Tak ada orang yang disalib itu. Melainkan dia sudah menghilang dari kubur. Berarti dia sudah keluar dari kubur. Makanya ketika kita berbicara data ini, nomor 19 yang tadi, itu adalah orang yang sudah keluar dari kubur. Coba Anda baca nomor 1-nya. Nah, jadi yang keluar berbicara di Matius 28:19 ini adalah orang yang sudah keluar dari kubur ini setelah kematian. Sedangkan Yesus sebelum mati sudah dia tamatkan ajarannya. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Segalanya telah. Berarti tak ada lagi firman. Nah, setelah kita runut mencari, ada nggak pernah Yesus mengatakan segala kuasa di langit maupun di bumi diberikan kepadaku? Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu? Ternyata cek per cek yang pernah mengatakan itu iblis. Jadi terindikasi yang keluar dari kubur ini adalah, mohon maaf, terindikasi
iblis, bukan Yesus. Tetapi salah satu dari murid Yesus yang digunakan oleh iblis untuk mengaku sebagai Yesus. Dan itu nanti akan saya sampaikan bagaimana Yesus menerangkan kepada muridnya akan datang Kristus palsu memberikan kemudian tanda yang dahsyat sehingga menyesatkan orang-orang banyak. Nah, termasuk keluar dari kubur hari ketiga itu adalah tanda yang dahsyat dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Begitu saudara, silakan. Oke, baik. Tadi abang juga menyinggung tentang aku datang hanya diutus kepada Bani Israel. Baik, kalau tidak salah di ayat itu bercerita tentang Yesus, perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Ia mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak sehingga Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu tetap mengikuti dia dan menyembah dia dan meminta tolong kepada Yesus. Maka akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Nah, kalau seandainya bahwa Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel sesuai yang abang dalilkan ini, maka ibu anak ini tidak akan sembuh. Tetapi kenapa ibu ini bisa sembuh juga, Bang? Sedangkan dia di luar dari Bani Israel itu. Dia adalah perempuan Kanaan, Bang. Silakan, Bang. Saudaraku, bukankah dalil itu ketika dia mengatakan, "Betul Tuhan, betul Tuhan." Tapi bukankah anjing makan sampah atau remah-remah sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? "Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Iman yang besar itu yang mana? Iman yang besar adalah anjing makan remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus mengatakan tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Betul Tuhan. Namun bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya?" Yesus kaget. "Loh, kok ibu ini tahu kalau dia anjing? Kok ibu ini tahu kalau dia hanya makan sisa-sisa makanan saja dari meja tuannya?" Apa kata Yesus? "Jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Apa itu? Anak sembuh. Coba Anda baca dalil selanjutnya. Apakah ibu itu menjadi pengikutnya? Tidak, Bung. Dia hanya disembuhkan anaknya. Sama ketika saya diutus sebagai dokter ke Papua. Saya diutus oleh Bapak Presiden kita Prabowo untuk menjadi dokter di Papua. Setiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ada orang pingsan. Saya menggunakan atribut dokter. Ditanya sama penumpang yang lain, Pak dokter, tolong dong, ada pasien." Boleh nggak saya mengatakan, "Oh maaf, saya memang dokter tapi hanya diutus kepada Papua"? Boleh nggak? Itu menyalahi kode etik. Yesus sebagai orang yang punya mujizat menyembuhkan orang sakit, dan di situ meskipun bukan orang Yahudi, tapi dia mampu menyembuhkan orang sakit, ya dia harus menyembuhkan itu dong. Tapi bukan berarti dia diutus sebagai dokter untuk orang Kanaan. Tidak. Dia diutus sebagai juru selamat. Apa itu? Mengajar Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Bukan datang sebagai tabib dia itu. Adapun dia menyembuhkan orang itu hanya bagian daripada misinya, yaitu mukjizat. Tapi bukan misinya datang sebagai dukun, sebagai dokter, sebagai tabib. Bukan. Tujuan datang adalah mengantarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Begitu saudaraku. Jadi Yesus mengatakan, ya imanmu besar. Apa imanmu? Kau anjing, kau pemakan sampah. Anda ingin disetarakan dengan iman yang besar itu, yaitu anjing dan pemakan sampah? Kalau mau silakan, tetap jadi Kristen. Oke, baik, Bang. Saya jawab. Oke, jadi abang tadi menarasikan mengatakan bahwa setelah anak ibu ini sembuh, dia tidak mengikuti Yesus itu. Dari mana abang tahu bahwa ibu itu cuma setelah anaknya sembuh tidak mengikuti ajaran Yesus itu, Bang? Silakan, Bang. Tidak ada dalil, tidak ada narasi selanjutnya. Coba Anda baca. Setelah Yesus meninggalkan daerah itu, Yesus kemudian kemana? Ke pantai, ke danau, ke Galilea, ke bukit-bukit. Ada nggak wanita itu ikut? Ada nggak anaknya ikut? Nggak ada. Nggak ada kemudian wanita itu ikut.
Sama seperti di Markus 5, ketika ada orang yang kerasukan setan datang kemudian menyembah dirinya, lalu Yesus sembuhkan orang itu. Setelah orang itu sembuh dari gila, dari menyembah dirinya dari kerasukan setan, apakah orang itu masih menyembahnya? Kan tidak. Sama dengan wanita tadi. Ketika kemudian Yesus menyembuhkan anaknya dan mengatakan imammu sudah besar, apakah kemudian wanita tadi berubah menjadi domba setelah dia adalah anjing? Tidak kan? Yesus memberikan stempel di jidatnya, ketepak. Besar imanmu. Apa maksudnya? Besar imanmu ya kau mengaku anjing, kau makan sampah. Ya sudah, itu imanmu besar. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Sembuh anakku, sembuh anaknya. Berubah nggak jadi domba? Ya nggak mungkin. Anjing jadi domba nggak mungkin. Makanya saya heran kalau Kristen ini mengaku domba. Domba tidak makan babi. Yang makan babi itu serigala. Jadi salah kalau saudara Kristen saya ini mengaku domba. Kalian itu memakan babi kan? Nah itu biasanya serigala sih. Lanjut. Oke, iya. Saya menghargai apa yang Abang Suma, pendapat dari Abang Suma. Oke lah Bang Suma, nanti saya pelajari lagi nih Matius 28 dengan tentang anak perempuan Kanaan ini Bang. Makasih Bang. Oke saudaraku. Ya, siap. Nanti kapan-kapan singgah lagi di Komal saya Bang. Baik, Sehat selalu, baik Bang, baik. Oke, baik. Ya, terima kasih sama-sama. banyak. Oke, saya turun dulu Bang. Ya. Namun saudara kami Muslim, ada dua hal yang besar yang perlu anak-anak saya pelajari di Matius 28 itu. Apa itu? Bukan sekedar tujuan atau misi Yesus, tapi yang terpenting adalah Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 itu tidak ditemukan di manuskrip yang asli. Manuskrip tertua hanya sampai data nomor 15-nya. Dan itu memang betul. Kenapa saya katakan hanya sampai nomor 15-nya di data Matius 28 itu? Karena itu seperti apa ya, cerita sebuah alur cerita yang di mana nomor 15-nya itu sebagai apa? Penutup dari cerita itu. Coba kita lihat di dalam Matius 28 nomor 15. Apa yang diterangkan di situ? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dalam bahasa Yunaninya semeron. Semeron artinya hari ini. Semeron hari ini. Tersiar sampai hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 22 kan ya? November 2025. Maka cerita yang harus tersiar sampai hari ini tentang tentara-tentara yang menerima uang upahan. Bukan cerita tentang keluarnya manusia dari kubur yang harus tersiar sampai hari ini. Bukan, berdasarkan Matius 28 tadi di data nomor 15-nya. Jadi itu adalah penutup, karena memang tidak ditemukan di original teks adanya Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20. Makanya yang harus tersiar sampai hari ini adalah berita tentang tentara upahan yang menerima uang seperti yang dipesankan Yesus kepada mereka. Dan cerita itu harus tersiar di kalangan orang-orang Yahudi sampai hari ini. Semeron. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Assalamualaikum Guru. Oh iya, Adindaku, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Denda, sama. Saya biasa lewat tapi nggak mau mengganggu lagi salawatan. Iya. Burunda. Iya, siap. Boleh. Boleh. Rindu suaranya lagu Anakku Sayang. Mbak panas oten Bang J. Enggak apa-apa loh Bun, aku rindu Bunda. Sikit aja. Anakku sayang, Nah, yang adalah Tuhanmu sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. ya, terima kasih Gurunda. Iksan Wardana ya. Sangat-sangat menyentuh hati saya lagunya. Oh, itu bener-bener. Lu mualaf juga kan ya? Iya. Boleh cerita kenapa bisa mualaf? Lupa saya. Saya kok malu ya. Karena saya disuruh colok pantat pendeta itu berapa kali sama Bang.
Waktu itu ya, Mas gitu ya. Ya waktu dulu kan Gurunda. Sekarang sudah. Yang paling sakit hati itu kau sekarang turun, kau berak di piring, kau kasih kecap, kau makan. Oh my god. Oh. Dan ternyata itu ada manfaatnya kan ya. Ya bagi orang yang menggunakan akal ya akan berpikir begitu. Jadi ya berpikir gitu. Masya Allah. Terima kasih setelah memberikan saya hidup dan tidak mati kekal dalam kekafiran begitu. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Semuanya datang dari Allah hidayahnya. Ya kita hanya sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad saja. Masya Allah. Karena hak setiap hamba Allah, ciptaan Allah itu mendapatkan hidayah. Tergantung apakah kemudian mereka mau untuk kemudian menerima hidayah itu atau tidak. YouTube saya kok jadi rame ya. Masya Allah, teman-teman pada berlomba-lomba masuk ke YouTube. Insya Allah. Tapi Rakyat. sebenarnya Gurunda, banyak di antara orang Kristen ini, terutama saya sering komunikasi dengan saudara Jimen juga ya. Jimen kan mu'alaf juga gitu. Iya, Balik maksudnya gitu. Iya. Sebenarnya kami itu dulu sudah tahu bahwa ya Al-Quran itu benar, Muslim Islam itu benar. Namun untuk meninggalkannya dan merubah suatu kebiasaan itu kan yang susah di situnya, Guru. Tidak mudah gitu. Maka Iya. kata hati itu sudah tahu yang ini harusnya seperti ini begini. Iya. Cuman itu lagi memang tidak mudah. Tuhan membolak-balikkan hati manusia. Masya Allah, terima kasih. Saya sesuai dengan apa yang Yesus katakan, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah, Tuhan yang benar. Yesus Kristus hanyalah sebagai utusan. Ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Dan itu salah satunya dengan mendengarkan komal-komal edukasi lintas iman. Insya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, temanya ini lembar nih. Thank you, Bang. Yesus diutus untuk Depok. siapa? Untuk manusia lah, Bang. Menurut pandangan saya untuk manusia, terserah menurut abang-abang. Oh ini ya. Iya, tapi manusianya Bani Israel. Betul itu, udah benar itu, Bang. Papua hadir. Thank you. Tasriani. Gimana? Kita diskusi ya kan. Iya. Tapi janganlah pakai kayak mana ya, kayak sifat iblis. Sifat iblis kan tahu cemana kan. Ada lagi kita diskusi aja. Belum apa-apa udah merajuk. Loh, bukan merajuk. Kita kan manusia loh, punya otak. Gitu maksudnya. Pakailah otak untuk kita berdiskusi dengan baik dan benar. Gitu. Faizal, thank you, Bang. Ya lanjut. Yang di YouTube saya monitor ya, saya nggak bisa sebut satu-satu ya, tapi saya baca kok. Ya, kan? Silakan. Silakan. Kita kayak sifat iblis gitu. Yuk, apa yang mau ditanyakan? Atau saya yang bertanya? Itu temanya, Saya Bang. yang bertanya, Yesus atau abang diutus bertanya? untuk Bani Israel. Untuk manusia. Bani Israel. Manusia. Iya, Bani Israel kan. Jangan kayak Menurut gitu. saya kan manusia, seluruh manusia. Menurut Ya sudah saya. benar. Di mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh manusia, Bang? Dalilnya. Yesus diutus untuk seluruh manusia itu di mana? Ada nggak dalilnya, Bang? Macet. Coba. Oh, cari data. Tapi setelah ajarannya berkembang dan disebarluaskan, sampailah ke seluruh umat manusia gitu. Nggak, pengutusannya Menurut kalau saya. dia pengakuannya, Menurut saya. pengakuannya, Bang, kalau dia diutus untuk seluruh manusia itu tertulis di mana? Kan saya bilang tadi Pengakuan Yesusnya, abangku, di mana itu? akulah jalan terang. Hah? Udah jelas itu. Akulah jalan keselamatan bagi seluruh manusia katanya.
Ya, pengakuan Yesus kalau diutus untuk seluruh manusia itu di mana tertulis? Akulah jalan. Di mana dalilnya abangku? Kalau cuman ngarang-ngarang kayak gitu kan ketahuan Anda ini pengikut palsu. Biar apa diskusi kita itu kena gitu loh. Di mana pengakuan Yesusnya dia diutus untuk seluruh manusia itu di mana? Ada nggak? Yohanes 14 ayat 6. Berapa? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 Pasal ke-6. nggak ada di situ. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, nggak ada di situ. Seorang pun. Nah, berarti kayak mana itu coba? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ya udah kan jelas itu dia bilang. Nah, sekarang pertanyaan saya, seorang yang dimaksud di sini siapa? Maksudnya maksudnya? Ya kan dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa lantas Ya pasti saya salah satu yang saya merasa salah satu yang termasuk gitu. Anda Bani Israel? Hah? Anda Bani Israel? Saya orang Indonesia lah. Nah, Yesus ada nggak mengatakan kalau dia diutus untuk orang Indonesia? Sahabat Yus Jar, syukran barakallahu fik. Ada nggak Yesus mengatakan untuk seluruh umat manusia, termasuk Kita kan Indonesia? punya otak untuk berpikir loh bang. Nah, justru kalau punya otak, saudaraku, Anda kan kemudian mengetahui Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Gini ya, kalau memang Yesus itu atau Isa Al-Masih itu cuma untuk Bani Israel, kenapa di Al-Quran juga tertulis gitu deh? Ya, di Al-Quran menjelaskan hanya untuk Bani Israel. Iya, Al-Quran mengatakan itu, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Itu loh. Kan bahaya kalau misalnya kita nih mengaku-ngaku aku ini pengikut Yesus, Akulah tapi jalan dan terang hidup. Tidak ada seorang pun, bukan seorang pun Bani Israel. Makanya gunakan otak. Kan udah dibilang tadi, Yesus Ya, makanya Yesus saya gunakan otak ketika saya, Yesus gitu. berbicara, dia berbicara kepada kaumnya kan? Iya kan? Nah, kaumnya ini bangsa mana kaumnya? Kaumnya juga udah. Nah, itu dia. Itu Anda mengaku sebagai kaumnya, tapi Makanya bang Yesus gini bang. diutus hanya untuk Bani Israel, tapi Anda mengatakan Anda kaumnya. Ingat, Saya Yesus orang netral. Saya nggak menjelekkan agama Muslim dan saya tidak juga siapa yang menjelekkan? Anda kan saya berpikir. Kita membahas tentang pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk siapa? Menurut saya kan nggak saya menurut abang. Menurut saya Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Menurut Yesus? Seluruh umat manusia. Di mana dalilnya Yesus mengatakan dia diutus? Bung, di mana Yesus mengaku tentang pengutusannya, tentang pengutusan? Bukan pernyataan asal-asal pernyataan, ini tentang pengutusan. Ruang lingkup diutusnya dia itu, di mana dia ucapkan, aku diutus untuk seluruh dunia itu di mana? Itu penting supaya kami tahu bahwa kalian ini memang bukan serigala, tapi domba. Tapi mana Yesus ketika Yesus berbicara tentang cakupan pengutusan dirinya, dia mengatakan untuk seluruh dunia itu di mana? Ada enggak? Biar saya baca. Begitu loh saudara, di mana itu? Coba. Cakupan tentang pengutusan dirinya itu tertulis di mana kalau dia itu untuk seluruh manusia? Itu tadi di Yohanes tadi jelas itu tuh pegangan. Itu tidak berbicara tentang ruang lingkup di mana dia diutus. Jadi itu berbicara apa, Bang? Itu berbicara tentang ajarannya kepada kaumnya di mana dia diutus. Artinya saya udah mengaku jadi kaumnya, Bang. Lah, berarti Anda serigala, kan lucu ente ini. Yesus diutus hanya untuk kaumnya. Abang menganggap saya serigala ataupun apa? Saya nggak mau karena manusia ini nggak bisa menghakimi manusia. Gitu. Kalau abang bisa menghakimi manusia, Bibel yang menghakimi Anda.
Yesus yang Tidak. menghakimi. Lah, Yesus Tidak. mengatakan dia diutus Ya, nggak untuk apa-apa, dia siapa? menghakimi saya. Pribadi saya nggak apa-apa, walaupun memang saya Nah, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh manusia? Mana? itu tadi Yohanes 14 itu. Itu bukan berbicara mengenai pengutusan. Astagfirullahaladzim. Ya itu kan menurut abang. Lah, itu menurut Yesus. Loh, menurut Yesus. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa Anda rubah kepada seluruh bangsa? Kan lucu Anda ini. Lucu Anda ini. Yesusnya sendiri aku diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Anda merubahnya untuk seluruh bangsa. Hanya karena mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan untuk siapa? Untuk bangsa di mana dia diutus. Di mana dia diutus? Bani Israel. Berarti itu ucapan untuk Bani Israel. Kenapa Anda yang merasa? Kan lucu saudaraku ini. Anda yang merasa. Menurut saya bang, iman dan kepercayaan seseorang itu tidak bisa dihakimi oleh orang. Saya tidak menghakimi. Saya bertanya. Menghakimi lah abang. Abang itu saya tadi Yesusnya yang menerangkan- menghakimi Anda, bukan saya. Saya hanya Kalau sekedar dia yang menghakimi, bertanya. kalau memang Yesus Saya yang menghakimi bertanya, di mana Yesus mengaku diutus? Diutus. Di mana Yesus mengaku dia diutus ke bumi untuk seluruh bangsa? Di mana? Sederhana kan? Tinggal Anda tunjukkan. Selayaknya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sederhana kan? pada saat itu Yesus lahirnya di Israel. Kan Ini tidak bukan lahir masalah di Indonesia. lahir di mana, Bung. Oh. Ini masalah Oh, ruang iyalah. lingkup. Karena ruang kita lingkup. nggak bisa berbicara. Loh. Oh, kalau Ruang gitu, lingkup pengutusan Yesus, Anda ngerti nggak sih? Gini loh bang, abang ngerti nggak apa itu arti agama? Agama, aturan Apa yang agama? membuat manusia tidak kacau dalam hidupnya. Itu Ya agama. udah. Ya udah. Terus di mana Yesus mengatakan bahwa Apa agama yang gini kubawa dia. itu untuk seluruur Bang, umat manusia abang itu di jawab mana? dulu. Diam dulu. Apa dulu arti agama? Agama tidak kacau. Abang jawab kan? Tidak kacau. Oke, saya itu pengertian Kacau abang. nggak kalau Apakah Yesus untuk ajaran Bani Islam Israel? yang membuat kacau? Kemudian Anda bukan Bani Israel tapi Anda ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Kacau nggak tuh? Enggak. Wah, inilah rusaknya otaknya. Loh. Anda ngaco. Loh. Bang Yus, sahabat Yus, thank Ini you. deh bang. Itu Yang ngaco itu bang. Kalau Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel, Anda bukan Bani Israel, Anda masuk di sana. Anda yang ngaco. Itu menurut abang. Ya saya terima. Itu saya menurut terima. Yesus, dia Enggak, diutus. itu menurut abang. Kenapa yang ngomong? Ya ada Yesus ngomong kayak gitu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus di Alkitab. Nah, di terus Yesus. apakah Anda Bani Israel? Ya iya, sekarang bisa dibilang kalau saya hidup mungkin di saat itu mungkin saya jadi Bani Israel. Kan Tapi kalau saya hidup kan di zaman sekarang, sakit Anda. Anda ngerti nggak itu? Bani itu anak keturunan benih Israel Ya. berarti keturunan Yakub. mungkin aja dulu nenek moyang saya dari Israel sana. Bisa aja kak. Saya tidak sampai tahu karena Oh kita ya sudah. awal Tapi mulai Anda kita cuma Adam dan sekiranya Hawa. tidak dari sana nenek moyang Anda, gimana dong? Saya ada Adam dan Hawa dibuang di mana? Ya, Adam dan Hawa pula yang dibawa. Adam dan Hawa itu diletakkan di mana? Jadi pantaslah Anda diusir ya. Nah, sekarang gini aja. Manusia itu Pantaslah. awalnya semua Adam dan Pantaslah Anda Hawa. diusir oleh Hawa jatuh di Yesus. dunia ini, Pada Hawa hari jatuh. terakhir Adam nanti dan Hawa banyak itu jatuh orang di mana? berseru kepadaku. Bukankah Bang, kami bernubuat, Bang, bermukjizat, mengusir Bang. setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah Bang. daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Yesus saya tidak nggak dengar mengenal apa yang kamu. abang bilang. Saya nggak akan dengar apa yang abang bilang. Cuman saya mau tanya dulu. Adam Yesus dan Hawa tidak itu- mengenal kamu. Kenapa Yesus tidak mengenalmu? Karena kamu itu Terserah- bukan Bani terserah Israel. abang. Terserah abang bila abang bilang. Kok saya jadi nggak- saya yang saya, terserah yang ngusir saya. Yesus? Kok jadi saya yang terserah? Yesus gini, loh yang ngusir. Yesus Abang yang ahli agama mengusir. kan bang? Bukan saya ahli yang agama, mengusir. kan? Yesus. Saya mau nanya dulu sama abang ini. Kita diskusi. Saya kayak mana lah kita? Di mana Adam dan Hawa dijatuhkan setelah dia di dunia ini, di mana letaknya?
Di Takalar. Hah? Di Takalar. Di Takalar, Bang. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik untuk kita semua yang ada di komando. Ini lagi manusia tidak punya kepala. Bang Zuma, boleh bertanya Bang Zuma? Agamamu Islam itu, halo, agama Islam itu baik nggak Bang? Ya baik dong. Kan Yesus juru selamat. Selamat itu apa? Salam itu apa? Salam itu apa? Islam. Oh, baik dong. Karena Yesus sendiri adalah juru Islam. Berarti kalau agama Islam itu baik, berarti Muhammad, orang Muslim mengikuti Muhammad, Bang. Begitu, Bang? Atau Ya gimana, kami Bang? Islam ikut Nabi Muhammad lah pasti. Tidak sama Muhammad, seperti. Saya mau tanya, tunggu dulu Bang. Kita diskusi Bang. Muhammad waktu mati apakah dia hidup dan bangkit kembali, Bang? Yang bangkit kembali itu iblis. Menurut Yesus, Yohanes 12. Iblis, Bang. Sabar dulu. Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar dari kubur. Catat itu. Nah, kalau yang keluar dari kubur itu Dengar dulu, Bang. siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Kalau agama Islam itu baik, Bang, kenapa rata-rata orang-orang Islam banyak menghujat Kristen, Bang? Apa salah Kristen di situ, Bang? Tidak salah itu. Tidak salah itu. Kau baca kitabmu tuh, kau baca kitabmu. Siapa yang melayang-layang yang kau katakan dalam kitabnya, terjemahannya dari kitabnya orang Yahudi itu yang melayang-layang di atas permukaan air? Siapa? Ada nggak terjemahan di dalam? Ada nggak terjemahan Al-Quran membawa nama Yesus? Ada nggak? Tapi kitabmu membawa nama Tuhan kami dan kalian tempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Siapa yang menghujat sekarang? Abang kalau ngomong nggak memberi kesempatan bagi orang yang supaya kamu bisa waras sebelum kau berbicara, kau harus sadari dulu dirimu. Gimana orang berdiskusi, kamu aja yang berbicara, sementara orang yang Anda sudah berbicara. Setelah Anda berbicara, Anda bertanya kepada saya tentang Islam. Kenapa Islam menghujat? Yang menghujat itu agama Anda kepada agama saya. Di dalam kitabmu halaman pertama saja begitu dibuka, itu sudah menghujat Tuhan saya. Apa sih orang ini? Dengar dulu Bang ya. Percaya nggak abang itu bahwa itu Yesus adalah Tuhan? Tidak dong. Hanya orang gila yang percaya kalau ada manusia itu Tuhan, apalagi iblis jadi Tuhan. Nggak percaya saya. Karena Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yesus mengatakan semua ucapan Yesus yang terlontar dari mulut Yesus ketika dia datang di tengah kaumnya Bani Israel, semua ucapannya adalah ucapan manusia, bukan ucapan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu orang gila. Kau dengar dulu. Paham? Nanti ada giliranmu ngomong. Ya, Anda giliran sekarang, saya kan bertanya. Udah paham? Ya. Semua ucapan Yesus yang Yesus ucapkan ketika dia datang di kaumnya Bani Israel, ucapannya itu adalah ucapan manusia. Jadi kalau ada orang yang menuhankan Yesus, itu orang gila. Paham? Ngomong aja lagi situ, kamu gak memberi orang kesempatan berbicara. Ya gantian, giliran kau, jangan nangis. Aduh. Nah, kalau bukan Yesus itu Tuhan, Bang, kenapa dia bangkit? Saya tanya. Karena yang bangkit itu adalah Kristus palsu dengan tanda dahsyat. Matius 24. Udah framing kau itu, udah framing. Matius 24, coba Anda baca. Matius 24 nomor 4. Baca. Menyesatkan kau ini, Bang. Baca, Bang. Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Bang. Ya, dia baca. Maha Kuasa bisa mati nggak? Dia datang di dunia. Maha Kuasa bisa mati untuk menebus dosa-dosamu yang kamu ucapkan. Sudah rusak ini, teman-teman. Ini bukan lawan saya lagi kalau udah rusak kayak gini. Berbicara menghujat itu kan. Kau yang menghujat Tuhan mati katanya. Yang menghujat itu yang mengatakan Tuhan mati, itu penghujat. Rusak otakmu. Kau bilang pula orang yang rusak otaknya. Kamu yang rusak otakmu. Semua ucapan Yesus ketika dia datang di tengah manusia,
Itu ucapan seorang manusia. Mana ucapan Yesus sebagai Tuhan di situ? Ada nggak? Ada nggak ucapan Yesus sebagai ucapan Tuhan? Nggak ada. Semua ucapan yang terlontar dari mulut Yesus adalah ucapan seorang manusia. Aku dan Bapa adalah satu, ucapan manusia. Apalagi? Apa ucapan Yesus sebagai ucapan Tuhan? Ada? Tidak ada. Lalu kenapa kau tuhankan? Kenapa kau tuhankan? Karena pengaruh dari Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus. Yang mana itu? Yang memberikan tanda dahsyat. Apa tanda dahsyatnya? Di antaranya keluar dari kubur. Itu tanda dahsyat. Tidak sembarang orang bisa hidup setelah dia mati 3 hari. Gak sembarang. Yang bisa hidup setelah dia mati 3 hari, itu hanya orang atau makhluk yang memberikan tanda dahsyat. Nah, gitu. Apakah Tuhan bisa mati dan hidup kembali? Nggak bisa. Tuhan itu tidak bisa mati. Lalu kalau begitu, yang keluar dari kubur setelah dia mati, apa itu? Ya Kristus. Kristus yang mana? Yang memberikan tanda dahsyat. Apa kata Yesus tentang Kristus yang mampu memberikan tanda dahsyat? Itu adalah Kristus palsu. Valid gak? Valid. Ada nggak data? Ada. Mana datanya? Jelas. Di dalam kitab Anda sendiri. Tertulis di mana? Matius 24, nomor 24. Apa katanya? Kristus palsu atau Yesus palsu akan datang dan akan melakukan tanda yang dahsyat. Sekiranya apa? Menyesatkan orang-orang pilihan. Loh, kok diturunin tadi? Saya lu mau bertanya. bukan diturunin, lu terjeda turun sendiri. Kalau terjedanya lama pasti turun sendiri, bre. Oh, ya lah, lanjut ya, kita lanjut ya. Minta maaf dulu, minta maaf dulu sama gua. Ya, minta maaf dulu sama gua. Lu udah nuduh. Peace, damai. Minta maaf dulu. Hah? Minta maaf dulu sama gua, lu udah nuduh. Orang saya turun kok. Udah, saya salah. Nggak apa-apa. Nah, saya gitu salah. dong, iya. Oke, nggak apa-apa. Oke Bang, gini deh Bang kan. Abang bilang kan saya bukan banyak, cuman saya meyakini gini aja Bang. Saya iman dan kepercayaan orang itu nggak bisa kita ukur, ya kan. Saya yakin, Abang tahu agama Abang itu baik, saya merasa agama saya baik, kan gitu. Jadi debatlah kita seperti ini, debatlah kita orang pintar, intelek, ya kan. Saya cuma nanya, kita ini kan menurut kepercayaan kita dari Adam dan Hawa, betul nggak? Kita tuh semua keturunan Adam dan Hawa menurut saya. Kalau pandangan Abang gimana gitu dia? Gimana Bang? Menurut saya, kita manusia ini semua keturunan Adam dan Hawa. Benar nggak? Betul. Semua? Tapi ada keturunan iblis juga loh. Ada keturunan ular beludak nanti. Keturunan iblis itu yang mau Yesus mati. Saya kan mau nanya dulu, kita keturunan Adam dan Hawa atau tidak? Kami keturunan Adam, yang keturunan iblis itu yang mau Yesus mati. Ya, itu nggak apa-apa lah prasangka Abang. Itu Yesus yang mengatakan, iblis lah yang menjadi bapak. Kita jangan dulu lari ke Yesus Bang. Lah harus dong, kita ini orang beragama, harus membawa dua nama itu, Nabi Muhammad dan Yesus. Kami Islam, Nabi Muhammad. Kamu Kristen, Yesus, kan gitu Bang. Ya nggak apa-apa lah, kalau menurut Abang pun memang Yesus itu menyesatkan, jangan diikuti. Kenapa Yesus jadi menyesatkan? Yesus tidak menyesatkan. Yang menyesatkan itu yang menginginkan kematian terhadap Yesus, itu yang menyesatkan. Kami percaya, dan pada saat itu juga banyak kok orang-orang yang hidup di saat itu yang melihat. Maksudnya Siapa orangnya? Ya saya pasti nggak tahu siapa orangnya yang melihat. Pokoknya yang di zaman yang zaman 30-an Masehi itu pasti banyak yang melihat Bang, gitu dia. Melihat apa? Nah, itu menurut keyakinan saya. Baru kalau memang Abang bilang Yesus tidak disalibkan, itu kan versi setelah datangnya Al-Quran dan ya, yang disalib itu kan menurut kitabnya Yahudi adalah orang yang dikutuk Elohim. Orang yang dikutuk Elohim. Bang. Lah dikutuk dong. Ulangan Anda baca, ulangan 21. Ulangan 21. Apa yang diterangkan di sana?
Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk Elohim. Nah, Paulus pun mengatakan itu kok, bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa itu? Siapa itu yang mati di atas tiang salib? Ya Yesus. Berarti terkutuk nggak? Ya terkutuk. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah Yesus yang asli ini terkutuk? Atau iblis yang terkutuk? Iblis. Benar nggak Yesus mengatakan iblis akan datang memakai namanya? Benar. Gini bang, itu kan menurut abang. Nah. Itu menurut Yesus. Nggak Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia si penyesat yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang mengatakan, bukan Bang Suma, Yesus.